Baginda Rasul dari sejak lahir sudah ditinggal oleh bapaknya. Baginda Rasul terlahir anak yatim. Baginda Rasul ketika usia 6 tahun saudara-saudara ditinggal oleh ibunda tercinta. Baginda Rasul melalang buana mencari rezeki, berdakwah, berjualan, berusaha. Makanya oleh karena itu ketika pamannya yang mengasuh Baginda Rasulullah SAW, Rasulullah sangat terpukul saudara-saudara. Nah, momentum yang sangat kita ingat setiap tahunnya, jangan kita lupakan hikmah oleh-oleh yang dibawa oleh Baginda Rasulullah SAW. Perjalanan yang sangat jauh, akan tetapi perjalanan itu yang didasari hanya iman, bukan dengan logika. Karena kenapa? Kaum Quraisy banyak yang membantah bahwasanya perjalanan dari Masjidil Haram hingga Masjidil Aqsa yang diperkirakan dengan berkendaraan onta pada saat itu bisa hanya dijalankan dalam waktu 1 bulan saudara-saudara. Rasulullah SAW dikasih oleh-oleh. Oleh-olehnya apa? Bukan oleh-oleh makanan, bukan oleh-oleh minuman, akan tetapi oleh-oleh sholat saudara-saudara semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat yang menghormati, kita Sayyidul Ayyam atau Jumat. Insyaallah kita berada di Sudin Telha, Jakarta Barat. Di Kulon Bojap ini ya salat untuk channel kita tadi dengan like dan subscribe. Sallallahu alaihi Muhammad. Alhamdulillah. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صاحب أهل الشرك والتقى. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين jamaah salat Jumat, dan insya Allah kita semua diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari atas mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat khususnya untuk diri khatib sendiri dan umumnya untuk jamaah salat Jumat semua. Marilah kita sama-sama tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam arti imtisari awamillah, menjalankan segala perintah yang Allah perintahkan kepada kita secara dalam perintah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Wastinabun nawahihi fi sirri wal alan, dan kita menjauhkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu
Subhanahu wa ta'ala. Terkhususnya para jamaah sekalian, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di balik banyak nikmat yang beliau berikan kepada kita semua. Allah memberikan berbagai macam nikmat sampai kita berjumpa pada hari ini, menjalankan kewajiban kita, yaitu menunaikan ibadah salat Jumat berjamaah. Alhamdulillah wa syukurillah. Jamaah sekalian, pada bulan ini kita bersyukur pula kepada Allah. Kita telah memasuki yang namanya di bulan Rajab, di mana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna iddatas syuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atul hurum. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi beserta isinya, dan di dalamnya Allah menciptakan 12 bulan, dan salah satu bulan di antara 12 bulan itu Allah menciptakan dan Allah memilihkan untuk kita arba'atul hurum, 4 bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 bulan bergandengan, 1 bulan yang terpisah. 3 bulan itu yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram. Yang satu pada saat ini kita berada yaitu di bulan Rajab. Apa kata baginda Rasul? Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, dan Ramadan ummati, syahru ummati. Kita bersyukur kepada Allah telah sampai di mana pada titik ini kita di bulan Rajab, di mana bulan Rajab ini saudara-saudara sekalian syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang melaksanakan ibadah, barang siapa yang melaksanakan amal soleh di bulan Rajab ini, maka kata Allah di dalam hadis qudsi, Allah akan melipat gandakan pahala ketika kita melaksanakan amal soleh pada bulan Rajab ini. Dan yang terkhusus pula jangan kita lupakan saudara-saudara, kata baginda Rasul, barang siapa yang melakukan, yang melaksanakan, yang menjalankan larangan Allah, bermaksiat di bulan Rajab ini, kita pula akan dilipat gandakan dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau banyak ulama berpesan, Ish Rajaban, muliakan bulan Rajab, karena bulan Rajab adalah bulannya Allah. Bulan Rajab adalah bulan yang dimana kita juga ingat bagaimana momentum baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghadap Allah, yang kita ingat dengan kisah Isra wal Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada 2 sejarah yang kita ingat di dalam kehidupan kita, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati 2 sejarah ini. Sejarah yang pertama yaitu yang disebut tahun gajah, di mana tahun gajah itu disebut pula dilahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah, ingin menghancurkan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, di sejarah itu kita mengingat Allah tidak mengutus malaikat-malaikatnya, akan tetapi kita ingat Allah hanya mengutus seekor burung yang kita sebut dengan burung ababil. Gajah takluk dengan burung karena burung itu membawa api bara neraka yang Allah perintahkan. Disitulah sejarah yang pertama sebelum lahirnya baginda Rasulullah. Ka'bah yang ingin dihancurkan oleh Raja Abraha dihancurkan oleh pasukan burung ababil, saudara-saudara semuanya. Sejarah yang kedua yaitu adalah sejarah di mana pada
alaihi wasallam sebut di dalam hadisnya, saya merasakan tahun ini adalah tahun duka cita bagi saya, kata baginda Rasul berbicara kepada para sahabat. Kenapa ya Rasul? Karena pada tahun ini istri saya yang tercinta Sayyidina Khadijah Kubra wafat, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Selang beberapa bulan di tahun itu, pamannya yang ia cintai dan istri paman yang mencintai baginda Rasul Abu Thalib dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasul dari sejak lahir sudah ditinggal oleh bapaknya. Baginda Rasul terlahir anak yatim. Baginda Rasul ketika usia 6 tahun saudara-saudara ditinggal oleh ibunda tercinta. Baginda Rasul melalang buana mencari rezeki, berdakwah, berjualan, berusaha. Makanya oleh karena itu ketika pamannya yang mengasuh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sangat terpukul. Saudara-saudara, Nabi Muhammad diberikan cobaan bagaimana kita yang hanya manusia biasa. Kenapa? Karena ketika kita ingin mengangkat derajat kita, kualitas kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak lain dan tidak bukan pasti Allah akan memberikan cobaan dan ujian untuk orang-orang yang beriman kepada Allah. Untuk apa? Maqam mahmuda, untuk kita lebih bisa ditempatkan di tempat dan terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada sejarah itu Allah memerintahkan malaikat Jibril alaihi salam untuk mengundang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita ingat dengan kisah Isra wal Mi'raj di bulan Rajab ini. Kalau kita lihat kalender, insya Allah Isra wal Mi'raj jatuh pada tanggal 27 Januari ini, saudara-saudara semua. Momentum yang sangat kita ingat setiap tahunnya. Jangan kita lupakan hikmah oleh-oleh yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan yang sangat jauh, akan tetapi perjalanan itu yang didasari hanya iman, bukan dengan logika. Karena kenapa? Kaum Quraisy banyak yang membantah bahwasanya perjalanan dari Masjidil Haram hingga Masjidil Aqsa yang diperkirakan dengan berkendaraan onta pada saat itu bisa hanya dijalankan dalam waktu 1 bulan, saudara-saudara. Kalau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari kota Mekah ke Palestina, pada zaman itu pulang pergi waktunya butuh waktu 2 bulan. Tapi ini kehendak Allah, ini kemauan Allah. Maka dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailah, Maha suci Allah, Allah yang maha besar, yang memperjalankan baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yang memperjalankan, Allah yang menginginkan. Kalau Allah sudah berkehendak, kun fayakun, insya Allah tidak ada yang mustahil, saudara-saudara semuanya. Ketika menghadap Allah, saudara-saudara semua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikasih oleh-oleh. Oleh-olehnya apa? Bukan oleh-oleh makanan, bukan oleh-oleh minuman, akan tetapi oleh-oleh sholat, saudara-saudara semua. Kenapa kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala untuk sholat, saudara-saudara? Karena sholat merupakan penghambaan kita kepada Allah. Sholat merupakan pengabdian kita kepada Allah. Kita hidup di dunia ini hanya sementara. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh Allah, saudara-saudara. Allah itu tidak butuh kita, tapi kita yang butuh Allah, saudara-saudara semuanya. Dengan penghambaan kita, dengan pengabdian kita, dengan momentum di bulan Rajab ini, yang paling utama dan yang paling hebat adalah bagaimana kita melaksanakan sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena itu, tidak panjang kalam, khatib hanya berwasiat, mari dengan momentum di bulan Rajab ini, syahrullah, di bulan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan adanya peristiwa yang sangat besar pada bulan Rajab ini, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj. Oleh-oleh yang dibawa baginda Rasul adalah oleh-oleh salat. Kita diingatkan untuk jangan pernah kita tinggalkan salat sama sekali, saudara-saudara. Kenapa? Karena salat merupakan tiang agama. Karena salat, kata baginda Rasul, awwalu ma yuhasibu bihil abdu yaumal qiyamah as-salat. Ketika kita nanti wafat, masuk ke dalam kubur, ditanya oleh malaikat, semua akan wafat menghadap Allah. Nanti yang akan ditimbang di yaumil mizan adalah amal salat dulu, saudara-saudara. Awwalu ma yuhasibu bil 'abdi yaumil qiyamah as-shalah. Salat amalan yang paling utama yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan amalan banyak kita, berapa banyak kita sedekah, bukan berapa banyak kita ngaji di majelis taklim, bukan berapa banyak kita menolong saudara-saudara kita, akan tetapi yang paling utama adalah yang ditanya oleh Allah adalah salat, saudara-saudara. Kalau salat kita bagus, kata Allah, kulluha akan bagus. Kalau ibadah kita, salat kita jelek, maka amal ibadah yang lain akan melakukan kejelekan-kejelekan yang lain. Kenapa? Karena salat lantaran seperti cahaya yang akan menyinari kita di alam kubur, saudara-saudara semua. Makanya oleh karena itu, mari kita tingkatkan sholat 5 waktu kita tingkatkan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengabdian kita ini adalah syahrullah, bulannya Allah. Kita lebih dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan depan masuk bulan Sya'ban, bulannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebentar lagi jelang 1 bulan kita akan memasuki bulan Ramadan, saudara-saudara semua. Oleh karena itu, persiapan kita untuk kita hadirkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Mari kita sama-sama dari kisah Isra wal Mi'raj tingkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada rukun iman, kita harus percaya walaupun kita tidak bisa melihat, saudara-saudara. Percaya iman kepada Allah, percaya kepada baginda Rasul, nabi-nabi Allah, Rasul-Rasul Allah, para malaikat. Kenapa? Karena disitulah diujinya kita untuk percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hanya kita melihat dari kasat mata kita, tidak akan kita bisa. Kenapa? Karena gaib yang akan kita temui nanti ketika kita wafat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah, mudah-mudahan kita semua min ahli jannah, min ahli husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.